Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa disehatkan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus di hari ini, hari kelima di bulan Ramadan, tentunya kita semua bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dari sejak awal pertama Ramadan hingga hari kelima ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, pada edisi Aku Suka yang kelima ini kita akan coba lanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu tentang satu keutamaan ibadah yang terdapat di bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan qama Ramadan atau qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini sangat menarik karena ibadah puasanya disebut siyam, ya, ibadahnya disebut siyam dalam arti puasa. Kemudian satu ibadah dalam konteks berpuasa ini yang tidak kalah penting sehingga redaksinya pun diserupakan dengan yang ini dalam hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah di nomor ke-38 di nomor ke-37, ya, dalam kitab Siyam yang ini redaksinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang ini man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Secara singkat, kemarin kita telah uraikan bahwa ibadah qiyam ini berupa salat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan yang memberikan dampak luar biasa berupa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari sejak balik sampai proses qiyam itu dilangsungkan. Artinya ketika kita menunaikan sholat dimaksud sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi SAW, berpeluang muncul makna Ramadan dalam arti membakar, menghanguskan seluruh dosa-dosa kita sehingga Allah berkenan mengampuni apa yang telah kita kerjakan dari kesalahan yang diperbuat di masa-masa yang lalu. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah ketahui bahwa formulasi bilangan sholat ini, bilangannya, ya, pertama tidak terbatas dikerjakan berdasar hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma nomor hadis 749 telah kita tuntaskan pertemuan lalu. Namun demikian standar, bilangan standar, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilacak lewat hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah berdapat 11 rakaat, ya, dengan formulasi bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 kemudian 1, ya. Kalau Anda ingin jadikan ini 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 10, ya, bilangan rakaat qiyamnya ditambah dengan 1 untuk witirnya. Bisa juga kalau Anda tunaikan 2 2 2 2 ini 48 plus 3, ya, jadi di sini bisa 8 plus 3. Bisa formulasinya kita ambil 4 plus 4, ya, kemudian plus 3 berjumlah 11 rakaat. Yang ini formulasi ditemukan kemarin telah kita tuntaskan di Abu Daud nomor hadis 1367, rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan yang ini ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha nomor hadis 2008. Nah, di sini kita berhenti kemarin tentang jumlah bilangan salat malam yang disebut dengan qiyam itu. Sekarang yang akan kita fokus bahas adalah tentang sifat, cara bagaimana Nabi menunaikan salat dimaksud. Seperti apa bacaannya, seperti apa beliau dalam proses penunaiannya, sehingga dengan itu bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW, ampunan yang diturunkan dalam proses penunaian sholat dimaksud. Baik, kalau kita melihat kembali keterangan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, yang menjelaskan tentang sifat salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau ditanya oleh beberapa orang sahabat, ya, tersebut dalam riwayat ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, juga nanti ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, ja'u ila sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain menyebutkan tentang bilangan yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan, ya, beliau salat 4 rakaat, kemudian 3. Yang paling menarik, Sayyidah Aisyah juga memberikan gambaran sifat salatnya. Apa kata beliau? Kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. La tas'al, tapi jangan tanyakan an husnihinna, tentang bagusnya, ya, bacaan dan salat beliau itu, wa tulihinna, dan panjangnya. Masya Allah. Jadi sudah salatnya bagus, enak, bacaannya pun panjang. Maka penasaran dari situ, beberapa sahabat ini memutuskan kemudian untuk bisa tahu tentang keadaan sifat salat Nabi ini. Karena itu dalam beberapa waktu mereka pernah salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa komentar dari sahabat Hudzaifah al-Yamani ketika salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, wallahi tidak ada salat yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Jika membaca ayat doa, beliau berdoa. Jika membaca ayat-ayat tentang ampunan, memohon ampunan untuk umatnya. Jika ada ayat-ayat tentang surga, berhenti sejenak, memohon supaya diberikan kenikmatan surga. Demikianlah kemudian tak terasa rakaat pertama itu, tak terasa 100 ayat dibacakan. Masya Allah. Jadi dari 11 ini bisa dibayangkan kalau rakaat pertamanya 100 ayat. Ya. Karena itu kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya bagaimana panjangnya, jangan tanya bagaimana bagusnya. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran. Ya, esoknya kemudian beberapa waktu atau setelahnya ikut sholat di belakang Nabi, beliau berkomentar, nikmat sholat di belakang Nabi itu. Ya, dan aku kira 100 ayat itu akan ruku. Ternyata diteruskan sampai selesai Al-Baqarah 286 ayat. Aku kira akan ruku, ternyata disambungkan Ali Imran sampai 200 ayat. Aku kira akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Ternyata satu rakaat itu dalam periode beliau jadi makmum di belakang Nabi itu, ternyata 5 juz 4 halaman baru ruku. Anda terbayang? Jadi pengalaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salat di belakang Nabi satu rakaat bisa 5 juz 4 halaman. Masya Allah. Terbayang ya? Nah, ini kualitasnya. Jadi Anda bisa nggak bayangkan dari sisi bilangan ini yang terkait dengan panjang bacaan ayatnya, kira-kira kalau sekarang ada imam kemudian makmumnya di belakang, bisa bertahan nggak kalau imamnya membaca rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 100 ayat, sampai sholatnya misalnya 11 rakaat? Saya kebayang nggak? Kira-kira, mohon maaf ini ya, kira-kira ketika imam kemudian salam, lihat ke belakang, berapa yang tersisa? Jangan-jangan yang tersisa malaikat yang tak nampak. Ya, begitu assalamualaikum, jamaah sudah bubar semua. Baik. Nah, ini yang saya ingin maksudkan, ini yang menjadikan kemudian sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Islam semakin meluas. Beberapa sahabat melihat bahwa kualitas umat setelahnya tidak seperti umat-umat sebelumnya yang bisa bertahan lama dalam sholat, yang bisa bernikmat-nikmat dalam menunaikan sholat malam. Ya, ternyata ada yang tak mampu bertahan lama. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menginisiasi bagaimana caranya tetap bertahan, bacaannya bisa panjang 100 ayat atau 5 juz, itu kan tidak hilang dalam suasana salat ini. Tapi orang juga tidak mampu harus bertahan lama-lama berdiri, maka bagaimana berdirinya masanya bisa dikurangi, tak terlampau panjang tapi kemudian ayatnya pun tak berkurang. Maka Umar yang jenius itu melihat kembali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hadis Muslim itu, nomor hadis 749. Kata Nabi, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu, teman-teman sekalian, ingat kalimat Nabi-nya, tunaikan 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat,
setelah itu 2 rakaat, tak ada batasnya. Yang penting kalau khawatir fajar akan segera tiba. Jadi sebelum fajar, bukan setelah fajar. Nggak ada sholat malam setelah fajar. Jadi batas berhenti malam itu fajar tiba, itu malam selesai. Khawatir malam segera tiba, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan nggak ada batas bilangan. Karena itu beliau melihat Ramadan itu kan bulan Quran. Makanya yang dicari itu banyak bacaannya. Nabi memperbanyak karena Ramadan bulan Quran. Pahala banyak. Dan diantara amalan yang cepat menghadirkan pahala itu baca Al-Quran. Sholat 1 kali selesai 10. Ya, sekali selesai 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 kebaikan hasanah dapat 10 pahala. Dan sholat disebut hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu di Quran surah ke-11 ayat 114. Jadi baru selesai kita dapat 10. Ramadan kali 10 lagi. Tapi baca Quran setiap hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca 1 huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, dia padananya dapat 10. Ya, bayangkan, bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 berapa? Sekarang 100 ayat. 1 ayat saja berapa huruf? Karena itu saat Ramadan, Nabi mengajarkan kepada kita banyak baca Quran supaya pahala melimpah kepada kita. Karena itulah dalam sholat malamnya, beliau memperbanyak bacaan ayatnya, sehingga memberikan contoh kepada kita akan banyak limpahan rahmat didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar membaca, saya nggak ingin kehilangan ini. Karena itu, jalan bagi beliau bagaimana menetapkan bilangan ini, tapi berdirinya terasa ringan dari sebelumnya. Maka yang tadinya 1 rakaat itu 100 ayat, Masya Allah, bagi 2 nih, 50-50, pecah 2. Dari 1 bagi 2 pecah. Jadi 100 ayat ini yang tadinya dikerjakan 1 rakaat, kemudian dijadikan dalam 2 rakaat, dipecah. Pertama 50, kedua 50. Akhirnya bilangan yang tadinya 10 plus 1, yang ini witir, ya 10-nya yang salat qiyamnya, ini yang witirnya, ya. Karena yang ini dibagi 2, otomatis ini pun kemudian dipecah jadi 2, ya. Dikalikan kepada 2, karena setiap satunya 100 ayat, jadikan 2, 50-50. Untuk 50-50 otomatis karena 1 jadi 2, maka 10 pun dikalikan 2. Ya, maka jadilah kemudian 20, ya. Ditambahkan kemudian di sini yang dipecah juga karena harus jadi witir, maka cara terbaiknya dipecah jadi syafa' dan witir. Artinya 1 dipecah jadi 3, 2 plus 1. Kalau 1 nanti masih genap bilangannya, belum ada tunggalnya. Maka yang paling mudah pluskan kemudian 3, disinilah kemudian jadi jumlahnya 23 rakaat. Ini yang populer juga dikerjakan dengan jumlah bilangan 23 rakaat. Dasarnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inisiasinya diwujudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jika Anda ingin yang standar silahkan 11, cuma Nabi bacanya panjang. Itu kalau kita ingin ikuti. Tapi kalau sulit pun kemudian kata Umar, bagaimana caranya pahalanya tetap banyak, bertahannya tak terlalu lama, maka jadikan jumlah bilangan rakaat menjadi panjang supaya ayatnya bisa dipecah-pecah. Ini yang menjadikan bilangan 23 rakaat. Asalnya ke situ. Nanti ada sahabat yang memecah lagi, aduh lama juga nih 23 nih, karena 1 rakaatnya 50 ayat. Nanti ada yang sampai ke 36, kan? Plus 3 jadi 39, ada yang 40. Poinnya, bagaimana bisa menjaga bacaan banyaknya yang bisa dihadirkan dari Al-Quran itu supaya rahmat tetap didatangkan. Nah, kalau cara berpikirnya begini, ingat, kualitas zaman ketika berubah ke masa setelahnya tentu akan berbeda, kata Nabi, dengan kualitas zaman sebelumnya. Kata Nabi, khairu qarni, ya, khairu qarnin qarni, ya. Maaf, umat yang paling bagus itu dari konteks ibadah, ketaatan itu yang semasa denganku. Kemudian selanjutnya. Jadi kalau umat dulu bertahan 100 ayat di belakang Nabi, umat setelahnya bertahan 50 ayat, umat setelahnya bertahan 40 ayat, mungkin sampai kita ini umat yang bertahan di belakang imam 5 ayat, 4 ayat, ya. Itu standar. Jadi tak mengapa kalaupun ada orang 11 rakaat, 1 rakaatnya misalnya dibaca 4 ayat, boleh. Dibaca 5 ayat, boleh. Ya, tapi kalau kita bisa tambahkan dari setiap hari meningkat akan lebih baik. Jangan sampai begini. Jangan sampai misalnya sudah 11 rakaat,
Yang dipilih misalnya yang sangat pendek luar biasa. Atau jangan-jangan cuma potongannya aja, Allahu Akbar waladhdallin, selesai Yasin, dikirakan panjang, Allahu Akbar. Ya. Nah itu tidak elok rasanya. Jadi silahkan ambil yang standar. Atau jangan tertukar juga begini, yang 11 rakaat bisa baca surat-surat bagus, selesai 11 rakaat 1 jam 60 menit selesai. Ya, tarawih jam 8 20.00 selesai jam 9 21.00. Ya, yang ini selesai 1 jam. Kok bisa yang 23 rakaat selesai 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ya, jangan jadikan dalil khusus untuk yang umum. Kita ambil spesifikasi dulu. Tapi kan ini beda Ustadz, kualifikasinya ini begini ya. Silahkan, itu mungkin golongan khusus. Tapi nggak bisa kita jadikan sebagai tataran umum dalam gambaran sholat yang dituntun oleh Nabi dengan satu ketentuan tertentu, dengan syarat-syarat dan keadaan tertentu. Jadi saya ingin ambil poinnya bahwa dalam konteks penunaian 11 ataukah 23, ini contohnya ada diikat dengan dalil-dalil, tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak perlu menjadi bahan perdebatan. Awas, ini nggak ada kaitan antara NU Muhammadiyah. Ya, yang Muhammadiyah 11, yang NU 23. Apa yang lain katakan nih sahabat ini NU, sahabat ini Muhammadiyah, kan tidak. Jangan ya. Baik, dan kita saling menghormati. Alhamdulillah, ada saudara kita dari NU kita hormati, saudara kita yang Muhammadiyah kita hormati. Masya Allah, kalau semuanya bisa rukun dengan baik, maka akan kuat dan dahsyat ya kerukunan keislaman di Indonesia ini, memberikan inspirasi. Ya, inspirasi bukan hanya untuk umat di dalam, tapi juga insya Allah untuk di dunia. Itu poinnya. Nah sekarang, bagian terakhir yang ingin kita ungkapkan di konteks sholat ini, Ustadz, selain bacaannya tadi bagaimana keadaannya Nabi ketika sholat kepada makmum? Ternyata kata sahabat itu Masya Allah, enak, bacaannya terasa menyentuh kepada jiwa, ada getaran dalam roh kita. Dan setiap selesai 2 rakaat beliau, ya, ataupun 4 rakaat dalam riwayat Sayyidah Aisyah, duduk dulu, santai dulu, zikir dulu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah itu bangkit salat lagi, santai. Sesuatu yang dikerjakan dengan santai, yang setiap gerakan dan bacaannya ada pengaruh kepada roh, kepada jiwa. Roh itu disebut dengan tarwihah dalam bahasa Arab. Tarwihatun. Nah, seperti ini ya. Tarwihah. Tarwihatun. Tarwihatun. Ya. Rawahai rawihu tarwihah. Akar saya kata roh. Sesuatu yang menenangkan, berdampak kepada jiwa, santai, enak. Jadi begitu dibaca tuh ada getaran ke jiwa kita. Baca ayat-ayat surga, pengen ke surga. Baca ayat neraka, takut, ingin tobat. Sehingga minta ampun pada Allah, mengalir, tak sadar air mata kita mengalir. Ampuni saya Allah yang selama ini jauh darimu, selama ini jarang ibadah, selama ini nggak sadar kalau kematian itu mengintai, selama ini nggak sadar kalau semua yang ada pada diriku akan dihisap. Tiba kemudian jatuh air mata kita. Itu yang dimaksud tarwihah namanya. Kalau sekali dikerjakan. Tapi kalau 2 kali dikerjakan, 3 kali dikerjakan, 4 kali dikerjakan, 11 kali dikerjakan, 23 kali dikerjakan, maka bentuknya jama' dari tarwihah menjadi tarawih. Ini asalnya. Ya, tarawih. Nah, inilah kemudian yang kita kenal dengan sholat tarawih. Jadi sebetulnya sholat tarawih itu yang disebut qiyam tadi. Jadi tarawih itu sifatnya. Kalau ingin menunaikan sholat ini sehingga mendapatkan manfaatnya yang disebutkan oleh Nabi tadi, berpeluang diampuni dosa kita, nyaman roh kita, maka kerjakan dengan tarawih. Kerjakan dengan tenang, jangan buru-buru. Kerjakan dengan nyaman. Sehingga kalau ada imamnya baca bacaan yang bagus sehingga terkesan kepada jiwa makmumnya. Dibacakan dengan santai, duduk dulu, doa dulu sehingga terasa kenikmatannya. Jadi begitu kenikmatan itu dirasakan, itu yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jangan sampai terjadi begini, hanya Anda bangun sholat tapi ke jiwa nggak ada perubahan, ke hati nggak ada rasa. Itu yang diisyaratkan Nabi, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya kata Nabi, nanti tidak sedikit ada orang bangun menunaikan qiyam tapi nggak dapat apapun dalam qiyamnya kecuali lelah saja berdiri, begadang saja menghabiskan malam, lelah.
Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Karena itu para ulama mempopulerkan nama tarawihnya dibandingkan dengan qiyamnya, karena orang sudah mengerti semua bangun itu pasti qiyam, tapi tidak semua yang qiyam bisa punya sifat tarawih. Seakan ingin mengatakan kepada kita, kalau Anda bangun di malam ini jangan sia-siakan, karena belum tentu semua malam itu bisa Ramadan. Kerjakan dengan tarawih. Itu maksudnya. Nah, sekarang apakah mengerjakan tarawih di masjid sama dengan di rumah, khususnya dalam situasi lockdown seperti ini? Nah, bagaimana cara kita mempraktekannya? Itu yang akan kita jawab di edisi Aku Suka yang ke-6 esok hari menjelang buka, insya Allah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.